Halo semuanya, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi kelas 12 SMA Bahasa Indonesia pada bab yang pertama, yaitu membuat surat lamaran pekerjaan. Pada bab yang pertama ini kita akan membahas 3 topik, yaitu topik yang pertama mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Dan yang ketiga, memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, topik pertama yang akan kita bahas yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Berdasarkan jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis. Jenis surat lamaran pekerjaan yang pertama yaitu digabungkan dengan riwayat hidup atau curriculum vitae. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Dan jenis yang kedua yaitu surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Berikut adalah salah satu contoh surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya kita akan membahas topik yang kedua, yaitu menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Pada umumnya, surat ini memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri, jasa yang dapat diberikan, pendidikan, kecakapan atau keahlian, serta pengalaman. Bagian-bagian ini sering disebut juga kualifikasi pelamar. Unsur yang pertama yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Unsur yang kedua adalah lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat, seperti lamp. Angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Unsur yang ketiga yaitu alamat surat. Alamat surat tidak menggunakan kata kepada. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisannya. Unsur keempat, salam pembuka. Pada salam pembuka ini, setelah kata dengan hormat, digunakan tanda baca koma. Setelah unsur salam pembuka, adapun unsur alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Unsur yang keenam yaitu isi. Dalam isi terdapat 2 hal sebagai berikut. Yang pertama ada identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Yang kedua adalah isi. Dalam isi terdapat hal-hal berikut. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil. Unsur yang ketujuh yaitu penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Unsur yang kedelapan yaitu salam penutup. Jika di awal adalah salam pembuka, tentulah diakhiri salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Unsur lamaran pekerjaan yang terakhir yaitu tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Sekarang kita akan memasuki topik yang ketiga, yaitu memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan terkait dengan bahasa yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan bentuk surat yang standar. 2. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. 3. Menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. 4. Tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai kaidah ejaan. 5. Melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal, tempat tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Berikut ini sumber informasi terkait lamaran pekerjaan tersebut bisa didapatkan dari yang pertama iklan, kedua informasi seseorang,
3. Pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga. 4. Permohonan instansi pada sekolah. Dan yang terakhir, inisiatif sendiri. Sekian pembahasan materi bab 1 Bahasa Indonesia kelas 12. Mohon maaf bila ada salah pengucapan kata. Terima kasih.